Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita berlutut, kita mendoakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Puji syukur 457. 457. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar cemerlang, lahir Kristus sang terang, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Para gembala bergegas pergi dan mereka menemukan Maria, Yusuf, dan sang bayi yang terbaring di palungan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat malam. Pada hari Minggu ini, kita merayakannya sebagai hari Minggu dalam oktav Natal. Secara khusus, kita merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Tentu lewat perayaan ini kita diingatkan khususnya bagi segenap umat yang membangun keluarga untuk dari hari ke hari semakin menyadari bahwa peranan keluarga di dalam karya penyelamatan Allah sungguh sangat penting, di mana lewat perayaan pesta keluarga kudus ini Allah mau menunjukkan bahwa putranya yang terlahir dari keluarga Maria dan Yusuf sesungguhnya ingin menunjukkan kepada setiap keluarga bahwa tanpa kehadiran Sang Penyelamat, tanpa kehadiran Yesus dalam kehidupan keluarga, keluarga tidak adalah artinya. Kehadiran Yesus dalam setiap keluarga memberikan semangat, memberikan daya dorong untuk terus-menerus membangun keluarga dengan penuh sukacita dan dengan demikian memperoleh rahmat dan kebahagiaan. Karena itu, saudara-saudari terkasih, agar layak dan pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah, sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan memberikan berkat melimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, perhatian, dan memberikan dorongan tanggung jawab kepada tiap-tiap anggota. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan 356. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami Meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bersama Pastor John Gala dan Pastor Irenius. Engkau telah menuntun mereka dalam seluruh kehidupannya hingga pada saat ini, dan Engkau pula telah memilih mereka untuk menjadi pelayan-pelayan umat-Mu. Kami mohon semoga dengan sukacita Natal dan sukacita rahmat kehidupan yang Engkau percayakan kepada mereka ini, mereka mampu melaksanakan tugas pelayanan kepada umat-Mu, menghantar damai sejahtera, dan semakin banyaklah orang mengalami keselamatan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada Abram, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan puji syukur 845. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia
Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bermegahlah dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya. Carilah selalu wajah-Nya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya 962. Alleluia, 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 alleluia. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga damai Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Engkau, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar suatu pernyataan yang lazim dalam gereja Katolik, bahwa keluarga adalah gereja mini atau gereja kecil. Hidup tidaknya gereja tentu tergantung dari keluarga. Artinya bahwa iman pertama-tama ditumbuh kembangkan di dalam keluarga. Itulah sebabnya kalau kita mendengar saudara-saudari kita yang muslim, kepala keluarga sekaligus dikatakan imam keluarga. Kepala keluarga yang menjadi penanggung jawab pembina iman bagi anak-anak yang lahir dari keluarga. Dan itulah yang terjadi pada keluarga kudus di Nazaret. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, dalam bacaan pertama dan kedua, juga mengisahkan satu keluarga, yakni Abraham dan Sarah, yang di usia tuanya Sarah melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ishak. Abraham, orang yang sederhana, yang terus-menerus mengharapkan kelahiran anak dalam keluarganya. Abraham ketika ditawari oleh Tuhan untuk meninggalkan segala sesuatunya termasuk tempat tinggalnya, untuk pergi ke suatu tempat yang dijanjikan Allah. Bukan berarti Abraham tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas. Tetapi kekhawatirannya, kecemasannya, ketakutannya dikalahkan oleh ketaatannya kepada Allah. Karena ia percaya Allah pasti akan mendampinginya, Allah akan pasti memberkatinya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah sendiri kepadanya. Ia percaya Allah setia. Dan karena itu, dengan segala konsekuensi yang harus ia tanggung, ia berangkat. Karena ia percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya, Allah akan dengan setia dan akan memenuhinya. Dan betul bahwa Abraham dan Sarah meninggalkan tempatnya, pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Allah. Dan Allah menjadikannya bangsa yang besar. Dari keluarganya, dalam usia yang tua, lahir seorang anak yang diberi nama Ishak. Suatu kesetiaan, suatu pengorbanan, suatu pengabdian, itulah yang ditunjukkan oleh Abraham dan Sarah. Dan ketika dipercayakan anak Ishak kepadanya, yang begitu lama mereka nantikan dan tunggu dan harapkan lewat doa-doa mereka, bahwa dalam bacaan kedua dikisahkan mereka dengan segala sukacita dan kegembiraan menerima Ishak dalam keluarga itu. Tetapi ketika Allah kemudian datang kembali meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepada Allah, apa yang terjadi? Abraham, karena tetap percaya bahwa Allah adalah kasih, Allah tidak akan membiarkannya
Maka Abraham ingin mempersembahkan anaknya itu kembali kepada Allah. Bukankah suatu hal yang bagi kita manusia merupakan sesuatu yang pasti sangat berat, sesuatu yang kita harapkan dengan segala kerinduan, dengan segala daya upaya, yang kemudian setelah diterima harus kembali dipersembahkan kepada Allah. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Abraham karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah. Dan Allah justru memuji Abraham dengan tindakannya. Allah memberikan berkat yang sungguh berlimpah kepadanya atas kesetiaan dan ketaatannya. Dan itulah juga yang terjadi dalam keluarga kudus di Nazaret. Yesus, Maria, dan Yusuf. Maria dan Yusuf yang tentu saja secara manusiawi biologis tidak melakukan apa-apa, tetapi kemudian melahirkan Yesus dalam keluarga itu. Untuk sampai pada proses itu saja, Maria dan Yusuf berhadapan dengan problem yang tidak kecil, problem yang sungguh luar biasa beratnya untuk ditanggung sebagai manusia. Tetapi ternyata mereka dapat menanggungnya karena apa? Karena mereka percaya akan rencana Allah. Meskipun terlihat bahwa mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka, tetapi Allah mendampingi mereka dengan roh-Nya, dan mereka menerima sambil tetap menaruh dengan setia pengharapan mereka akan rencana dan penyelenggaraan Allah atas kehidupan mereka. Dan karena itu Yesus bertumbuh dengan baik. Dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, di bawah asuhan Yusuf Maria. Apakah karena Yusuf Maria itu sungguh penuh hikmat dan kebijaksanaan? Bukan pertama-tama itu. Karena Yusuf dan Maria percaya bahwa Tuhan akan menuntun. Tuhan sendiri menghendaki mereka untuk ambil bagian dalam karya penyelamatannya. Maka pasti Tuhan akan dengan setia mendampingi mereka dalam membina, membangun keluarga dan mendidik, membesarkan Yesus yang lahir dari keluarga itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, karena itu dengan perayaan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, Yusuf ini kiranya juga memberikan kekuatan, memberikan semangat terus-menerus membangun di dalam diri, di dalam kehidupan keluarga suatu kesetiaan, pengabdian satu sama lain, pengabdian kepada Allah, kepercayaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, agar keluarga-keluarga yang dibangun sungguh senantiasa dalam tangan kasih dan tuntunan Allah dapat berjalan dengan baik, dan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga sungguh dapat terbina dengan baik, tentu pertama-tama di dalam hidup iman. Allah menghendaki setiap keluarga menjadi perpanjangan tangan Allah dalam penciptaan, juga di dalam pewartaan karya keselamatan itu sendiri. Setiap keluarga mesti sadar bahwa salah satu peran yang sangat besar, yang sangat mulia yang dipercayakan Allah kepada setiap keluarga adalah melanjutkan karya penciptaan Allah.
Allah hanya satu kali menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan yang disebut Adam dan Hawa. Dan setelah itu Allah mempercayakan karya penciptaan itu kepada keluarga laki-laki dan perempuan itu. Dan berbahagialah setiap keluarga yang diberi tanggung jawab, peran yang sangat besar, peran yang mulia dalam karya penyelamatan Allah lewat karya penciptaan itu. Dan tentu saja Allah memberikan beberapa keluarga yang dikisahkan dalam kitab suci sebagai teladan, seperti yang dikisahkan dalam bacaan tadi. Salah satunya keluarga Abraham, Sarah, dan Ishak. Yang kedua keluarga Yesus, Maria, dan Yusuf. Maka marilah para keluarga berteladan dengan keluarga-keluarga kudus yang dikisahkan di dalam kitab suci, terlebih keluarga kudus Nazaret. Karena dengan berteladan dengan keluarga kudus di Nazaret, tentu kita bisa yakin, keluarga bisa yakin bahwa itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Dan semoga dengan berteladankan keluarga kudus Nazaret, saudara-saudari yang membangun keluarga sungguh beroleh berkat demi berkat dari Allah di dalam kehidupan keluarga Anda. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita teguhkan kembali iman kepercayaan kita bersama menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, pada pesta keluarga kudus di Nazaret ini, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita sebagai satu keluarga anak-anak Allah. Mari kita berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja sebagai keluarga Allah, ya Bapa, semoga gereja tetap memperjuangkan budaya menghormati kehidupan, panggilan untuk saling setia dan saling mencintai, serta kesucian ikatan perkawinan. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga kami dianugerahi ibu-ibu yang menyerupai Maria dengan hati yang hangat dan semangat pelayanan. Ibu-ibu yang tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka untuk menjadi murah hati dan berani memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para bapak, ya Bapa, semoga kami dianugerahi bapak-bapak yang menyerupai Yusuf, yang rajin bekerja, rela berkorban, dan setia mengabdi Tuhan. Semoga kami dianugerahi orang tua yang mempersiapkan anak-anak mereka untuk menjadi manusia dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Marilah berdoa,
Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi pasangan-pasangan yang hidup bersama tanpa kecocokan, ya Bapa, semoga mereka menemukan kembali kerukunan dan keakraban mereka dalam kesabaran dan kesediaan untuk saling mengampuni serta saling mempercayai. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi anak-anak, ya Bapa, semoga anak-anak seraya bertambah besar, juga semakin menghargai serta berterima kasih kepada orang tua mereka. Bagi para kakek dan nenek, semoga di usia senja mereka dibantu dan disayangi oleh anak cucu mereka. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang mengelilingi meja Ekaristi ini, ya Bapa, semoga kami saling membagi hidup dan keprihatinan kami sebagai satu keluarga besar yang penuh kepedulian. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita untuk kebutuhan keluarga masing-masing. Sembari pula berdoa kepada Allah bagi saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang dikasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Dan kita juga bersyukur bersama dengan Pastor John Gala dan Pastor Irenaeus yang merayakan ulang tahunnya. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur bersama dengan para imam-Mu, Pastor John Gala dan Pastor Irenaeus, yang boleh Engkau tuntun di dalam kehidupan dan Engkau menambahkan lagi rahmat kehidupan itu kepada mereka. Engkau telah memilihnya pula menjadi imam-Mu, menjadi pewarta sabda-Mu, menjadi pelayan bagi umat-Mu. Kiranya Engkau pula juga tetap menuntun mereka dalam pelayanan-pelayanan agar dapat sungguh menghantar umat-Mu kepadamu dan semakin memperkenalkan Dikau dan kasih-Mu kepada umat, dan semakin banyaklah umat mengalami keselamatan daripada-Mu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, Yesus telah menjadi besar dalam lingkungan keluarga manusia. Semoga Maria dan Yusuf mengajarkan kepada kami untuk membuat Yesus tumbuh dalam diri kami, sebab Dialah Tuhan kami selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 464. 464. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang
sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan kurban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa Santa Perawan Maria, Bunda Allah dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak Dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri Putramu Yesus Kristus. Kabut yang menyelimuti hati dan budi ditembus sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatan-Mu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. 394. Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu Pesta Keluarga Kudus Nazaret ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Anak domba Allah, puji syukur 415. Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus yang akan kita sambut. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lagu komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa Pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman senantiasa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Korono dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan rezeki surgawi sebagai sumber kebahagiaan sejati bagi kami. Bantulah kami agar kami dapat meneladan keluarga kudus di Nazaret dan kelak perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 456. 456.